Salam Rahayu, salam budaya. Jumpa lagi di channel Woko Prabu. Kali ini saya di rumahnya Mas Imam Asrowi kembali. Kemarin yang request Mas Imam, ini puji syukur saya berkesempatan dolan ke rumah Mas Imam ini. Halo Mas Imam. Nggih, wilujeng siang Mas Woko. Wilujeng siang niki bibar bakdan. Setelah bakdan tapi nggih kula ngaturaken sugeng riyadi, mohon maaf lahir dan batin Mas. Nggih, sami-sami nggih Mas Woko. Nggih. Kata ing lepat Yagung Pangaksami niki. Nggih, sami-sami. Iki kebetulan ngisis wayang nggih Mas Imam. Nggih. Nah, ini bisa kita lihat ini seperti monster skipu ya yang kemarin untuk pentas ya. Nggih, yang lagi viral. Iya, yang kemarin penontonnya banyak sekali. Terima kasih untuk sedulur semuanya yang sudah mengapresiasi Mas Imam Asrowi. Nggih, matur sembah nuwun buat dulur-dulur yang sudah subscribe, yang nge-like dan yang komen-komen di video saya, matur sembah nuwun sangat. Nggih. Jadi setiap berapa bulan gitu Mas ini diisis? Nggih, untuk proses pengisisan itu 1 bulan 2 kali Mas. 1 bulan 2 kali. Jadi bisa dikatakan 2 minggu 1 kali. Ya, 2 minggu 1 kali. Nggih. Jadi ini supaya wayang itu tetap awet ya Mas ya. Tetap awet, nggih, tidak rapuh. Iya. Soalnya kalau dibiarkan di dalam kotak itu kadang lembab itu loh Mas. Iya. Menjamur ya mungkin ya. Makanya perlu diangin-anginkan. Angin-anginkan. Jadi itu rutin ya. Oke. Kalau untuk membersihkan wayangnya bagaimana caranya Mas? Atau disulai atau gimana? Dilap ngagem gombal sak-sae sing ingkang baken gombale resik ngoten mawon. Tetese kanca-kanca menawi gadah wayang nggih nek saged ya memang harus dirawat ya Mas ya. Nggih. Supaya itu adalah bentuk dari kita menghargai wayang, menghormati wayang. Kita harus merawat dan jangan sampai kita itu istilahnya itu kok kayak tidak menghargai itu ya Mas ya. Nyak-nyakke. Nah, menyanyiakan wong jeneng gawe wayang ki angel yen iso ya dirawat kanthi becik. Nggih. Karena kita juga harus menghargai ini karena ini budaya adiluhung yang harus kita lestarikan. Yang kita diuri-uri leres. Nah, niki wonten kados Dursasana, kados tokoh-tokoh Joro Sando nggih, ingkang Dursasana Klatena. Nggih. Terus niku wonten kados tokoh Seramban nggih. Nggih. Cak wingi Rajamala niku sabrangan klamben. Rajamala ingkang werna biru niku nggih Mas. Nggih. Niku tapi ukuran alit Mas niku Mas. Alit termasuk nggih. Nggih, alit. Menawi Rajamala sing kaprasan niki kan ageng-ageng bahkan nggih. Ukurannya itu melebihi ukuran Jagalabilawa. Nggih kersane menawi ditandingke antarane Jagalabilawa kalih Rajamala niki ketinggal gebak ngoten. Oh. Cara sakniki nek pas ngeten nggih. Nggih, nek cara riyen Rajamala niku kan ukurane nggih bahkan wonten sing alit kados ukuran napa Burisrawa nggih. Mboten kados sakniki sing ageng-ageng ngoten. Standar lah paling nggih sak napa nika Dasamuka, Burisrawa nggih. Nah niki ugi wonten wayang sanesipun nggih. Terus Seto kados Setyaki. Jadi ini untuk edukasi ya, edukasi teman-teman sekali lagi jika punya wayang ya dirawat dengan baik. Kita hargai supaya tetap awet. Misalkan tidak dimainkan yang paling tidak diangin-anginkan, dibersihkan begitu ya Mas Imam. Nggih. Kersane Mas napa niku mboten rapuh. Ya itu. Soalnya wayang kan terbuat dari kulit dan ini biayanya juga tidak sedikit ya. Nggih. Kan kalau untuk mahal atau enggaknya ini kan relatif ya. Tapi tergantung tidak, kualitasnya dan harganya tentunya. Nah, ini dulu dibuat untuk monster skipu itu ya Mas? Nggih. Ya ini Pate skipu. Skipu ini bahannya ini dari etawa ya. Etawa tebal Mas itu. Etawa tebal dengan gapitnya penjalin ya. Kayu secang. Kayu secang yang bawah. Nggih, made in Pedan ya, Pedan Klaten luar biasa. Nah, seperti ini Mas. Iya. Legernya. Ya. Pernah lihat dulu di pameran ini kalau nggak salah Ki Intu Susmono ya, dengan tekstur kulitnya ya seperti ini Mas ya. Seperti melepuh ya, seperti monster ini ya. Sepertinya ada unsur kartun kartun gitu ya, anime ya. Nggih. Inspirasi dari mana ini kalau kartunya ini Mas? Kartunya terinspirasi dari film One Piece itu loh Mas. One Piece. Oh iya. Itu siapa namanya tokohnya lupa saya, tapi bentuknya hampir mirip seperti ini. One Piece. One Piece. Dragon Ball juga? Kalau Dragon Ball enggak.
Enggak. Kalau yang ini enggak? Enggak. Jadi dari One Piece ya. Dari One Piece. Jadi kreasi ini ya, sangat fresh. Ini juga menarik sekali loh Mas, kalau di pentas gitu kelihatan fresh. Intinya itu clear. Nek cara Jawane golek celah lah supaya beda karo liyane. Supaya menarik ya. Nggih. Ya kalau bisa semua generasi itu suka, entah itu yang muda, entah yang tua. Iya, betul. Semua merasa terhibur. Ini juga ada, ini dulu dipakai untuk Prabu siapa itu? Pracono. Pracono ya. Ya. Wujud pertama ini. Wujud pertama ya. Nggih. Ini tidak terlalu besar ya Mas sepertinya ukurannya. Nggih, saukuran Bumo. Bumo. Namun tidak seukuran Buto Raton yang gemuk itu ya. Seneh. Mengalit Mas ning sak Bumo, sak Baladewa ngoten. Wayang Prayungan. Prayungan, perpaduan ya. Perpaduan. Gaya-gaya Surakarta dan gaya Cirebon 2024 baru saja ini. Nah, hitungannya baru saja ini ya. Ini kalau dalam lakon Lahirnya Gatotkaca, sanggitnya ini adalah wujud Pracona yang pertama. Oh, ada wujud pertama, kedua, ketiga ya? Keempat. 4 ya. Itu kalau sanggit saya loh Mas. Oh, kalau soalnya saya berusaha supaya berbeda dengan dalang-dalang yang lain. Jadi ada beberapa jenis Pracona yang metamorfosenya ya. Bukan berarti terus ngewawai pakem kan, ya cuma sekedar mengkreasi lakon lah. Iya, supaya lebih menarik, lebih fresh gitu ya. 1 2 3 kan lebih kelihatan menarik lagi dengan tampilan-tampilan. Tapi ya baru. Intinya itu tidak melenceng dari koridor pakem klasik. Tetap ya, tetap. Benang merahnya tetap ada ya. Masih ada. Iya. Ini rata-rata masih mayoritas etawa ya Mas ya. Etawa. Ini gapitnya juga dari penjalin. Kalau gegelnya biasanya apa Mas? Katenpat ya. Oh, ini putihan ini. Ini juga nogo ya sepertinya. Pracona perubahan yang kedua. Metamorfose yang kedua ini. Ini menurut Mas Imam. Ya seperti itu Mas. Ya. Jadi bikin istilahnya skenario sendiri gitu ya. Kreasi. Ya sanggit istilahnya. Ya istilahnya kan sanggit ya. Sanggit saya sendiri. Kan dalang itu kan ibaratnya sutradaranya ya. Dalam membuat naskah. Soalnya kalau sanggit itu tergantung kedewasaan si dalang itu dalam mengkreasi sebuah lakon. Iya. Itu seperti dililit atau apa itu Mas di badannya itu? Itu ekornya dililitkan di badan. Oh begitu. Tapi kreasi sendiri, Mas Imam kreasi sendiri atau mengambil dari apa? Wayang lawatnya ada. Wayang Jogja. Oh, wayang Jogja. Ya itu kalau di Jogja itu ada Kogo Pracono itu. Kogo Pracono. Jadi raksasa berkepala burung tapi punya ekor seperti ular. Kemudian yang ini Mas, ini seperti naga juga ini dengan tekstur badannya juga tadi ya. Ini perubahan wujud Prabu Naga Pracona yang ketiga ya ini ya. Seperti ini. Kalau sanggit saya ulangi lagi. Kalau sanggit saya. Ini menurut Mas Imam ya. Jadi kreasinya, imajinasinya Mas Imam seperti imajinasi ini. Saya. Ya. Jadi menggambarkannya naga ada beberapa. Kemudian ini ada yang ungu yang gelap ya. Nah ini perubahan yang terakhir Mas. Iya. Transformasi begitu ya. Seperti kartun gitu ya. Godzilla. Tapi ini made in Kediri. Oh. Buatan Pak Juki. Pak Juki Kediri. Maksudnya yang blaknya atau? Enggak, yang ini. Yang buat. Semuanya. Oh karya Pak Juki ini. Yang ini. Jadi dari sunggingan, pahatan dan gapitnya Pak Juki. Pak Juki. Oh, nggih. Terima kasih Pak Juki. Ya, ini sudah di tempat Mas Imam ini karek Pak Juki ya. Pak Juki luar biasa. Ini ada tokoh yang wajahnya ungu dengan topengnya ada poleng ya Mas ya. Nggih, kreasi. Untuk tokoh Serambahan. Nah, semisal buat tokoh Prabu Sisupolo atau kalau dalam seri Bratayuda buat Gardo, Uro Gardopati juga bisa. Buat tokoh siapa itu namanya Wikarno juga bisa, buat Wikoto juga bisa. Jadi beberapa jenis ya. Iya. Yang apa ya karakternya menyerupai itu ya. Kalau dalam lakon Sri Kandi Mustaka ini misalkan untuk tokoh Prabu Bumiloko juga bisa. Seperti ini perwujudannya yang menarik sekali ini ya. Ya biasanya kalau poleng kan di sarung lah, kali ini di topong ya. Kreasi Mas. Ya, kreasi. Wih, ini juga menarik sekali ini, ada Gareng dan Petruk memakai peci. Ini dalam penggambaran apa Mas? Suasana apa begitu? Suasana malam hari Mas, saat bisa tugas ronda lah Mas. Ronda ya. Wah, cocok sekali ini. Tugas ronda. Jadi saya kan juga sering itu ya di kampung disesuaikan sama waktunya itu loh Mas kan.
Kalau goro-goro itu kan tengah malam. Iya, pas banget ini. Ini saya lihat dulu Mas Imam di pentas itu menarik sekali ini. Yang Punokawan ini. Intinya kalau saya itu sebenarnya berusaha supaya lain daripada yang lain, Mas. Keren banget ini. Jadi saya lihat itu langsung senang. Jadi langsung bisa menimbulkan rasa senang gitu. Bisa menghibur banget ini. Jadi lucu wajahnya, terus itu ya di sarungnya warnanya hijau itu bagus banget. Ini untuk mata juga itu terinspirasi juga dari kartun anime sebenarnya. Anime ya. Seperti di matanya si Gareng itu tadi. Iya. Sama Petro. Nah, bagus banget ini, kelihatan gimana ya, hidup banget itu. Imut gitu ya. Imut, lucu. Enggak serem. Terus iya. Sarungnya itu ya poleng ya. Nah, ini ada juga Bagong, Doraemon lucu banget ini. Ini untuk lakon apa gitu ada spesifiknya enggak? Oh, sak-sak lakon Mas ingkang bahkan saged mencarikan suasana kesane ketinggal adem ya. Biar cair, biar enggak kaku gitu. Apalagi kalau ada anak-anak yang nonton kan suka. Wah, Doraemon. Nah. Ya, terima kasih Mas Imam Masrowi untuk waktu, tempat dan ilmunya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua, Mas Imam. Nggih, Mas Woko, matur sembah nuwun sampun kersa pinarak wonten Sudung kula mriki. Nggih, sami-sami, monggo-monggo. Kapok lho, Mas. Nggih, siap. Pokoknya selalu merindukan Mas Imam nih, karya-karyanya, kreasinya luar biasa ini. Monggo sedulur, salam rahayu, salam budaya, matur sembah nuwun. Cinta kita nanti